Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Siti Habibah dengan NIM 12480300054. Saya dari kelas Sosiologi B akan mempresentasikan mind map yang saya buat tentang poin-poin materi tentang bahasa Indonesia. Yang pertama ada fungsi dan ragam bahasa. Fungsi bahasa yaitu sebagai alat berkomunikasi, sebagai mengekspresikan diri, dan untuk bersosialisasi, dan untuk mengontrol sosial untuk berpikir. Terus, bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Selanjutnya ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa ini terbagi menjadi dua, ada berdasarkan cara berkomunikasi dan berdasarkan situasi pemakaian. Berdasarkan cara berkomunikasi terbagi menjadi dua, ada secara lisan dan secara tulis. Contoh secara lisan yaitu berbicara, berpidato, berdiskusi, dan berdebat. Keunggulan dari secara lisan ini yaitu berlangsung secara cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Kelemahannya, tidak selalu memiliki bukti autentik, seperti rekaman. Terus, dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang, dan mudah dimanipulasi. Yang kedua ada secara tulis. Contoh secara tulis yaitu menulis surat, laporan, artikel, dan makalah. Keunggulan dari tulis yaitu mempunyai bukti autentik berupa tulisan. Terus dasar hukumnya kuat, dapat disajikan lebih matang dan lebih sulit dimanipulasi. Kelemahan dari tulis ini yaitu berlangsungnya lambat, secara selalu memakai alat bantu, kesalahannya tidak dapat langsung dikoreksi, dan tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Di sini selanjutnya ada berdasarkan situasi pemakaian, yaitu terbagi menjadi tiga, formal, semi-formal, dan non-formal. Ragam seni formal, contohnya seperti artikel ilmiah, proposal, dan surat resmi. Kalau semi formal itu situasi pemakaian. Di sini situasi pemakaian dibagi menjadi tiga. Ada formal, semi formal, dan non formal. Terakhir ada pemakaian ragam non formal dan formal, yaitu non formal lisan dipakai untuk berbicara sehari-hari, bercerita, dan lain-lain. Kalau ragam formal lisan yaitu berpidato, berdiskusi, dan berceramah. Kalau non formal tulis yaitu dipakai untuk menulis surat kerabat, menulis surat hati, menulis pesan singkat, dan lain-lain. Dan terakhir ada ragam formal tulis, dipakai untuk menulis surat resmi, makalah, artikel, proposal, dan lain-lain. Selanjutnya, membaca dan menyimak. Membaca yaitu suatu proses yang digunakan untuk memperoleh pesan dari penulis. Tujuan membaca yaitu mendapatkan informasi dan memahami makna bacaan. Di sini ada 3 teknik membaca, yaitu SQ3R, yaitu terus scanning dan skimming. Apa itu SQ3R? SQ3R merupakan metode pemahaman bacaan yang terdiri dari survei, question, read, recall, dan review. Terus ada scanning. Scanning itu memindai.
Berarti digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Contohnya, mencari kata pada kamus. Yang ketiga ada skimming. Skimming itu menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini. Memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel, atau tulisan singkat. Dan menemukan hal tertentu dari suatu bacaan. Terakhir menemukan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Langkah-langkah membaca kritis ada dua, yaitu dengan memahami isi bacaan, seperti mengerti ide pokok, mengetahui fakta dan detail, dan membuat simpulan berupa interpretasi dari ide pokok dalam bacaan. Yang kedua ada uji keakuratan sumber bacaan. Di sini bisa membandingkan dengan sumber bacaan lain. Selanjutnya ada menyimak. Apa itu menyimak? Menyimak adalah memperhatikan dengan saksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Tingkatan menyimak ada mendengar, menginterpretasi, mengevaluasi, dan memberi reaksi. Terakhir ada cara menjadi pendengar aktif, yaitu memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak, menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti dengan menjelaskan penutur atau pembicara, dan memperhatikan kata kunci yang diucapkan oleh sang pembicara. Selanjutnya ada ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah suatu bacaan dengan mengambil intisari tanpa mengubah struktur wacana. Tujuan dari ringkasan yaitu mengetahui isi buku dengan cepat. Selanjutnya ada ikhtisar. Ikhtisar adalah suatu bacaan dengan mengambil intisari tanpa terikat struktur wacana. Tujuannya mengetahui isi buku dengan ada resensi. Resensi adalah berisi penilaian terhadap karya tulis. Tujuannya untuk memotivasi sang pembaca untuk menjadi penghubung antara pembaca dan penulis. Selanjutnya ada diksi. Diksi adalah hasil dari proses memilih kata untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila jumlah kata yang artinya hampir sama atau serupa. Untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan pertimbangan. Terus ada syarat pemilihan kata. Di sini ada denotasi. Denotasi, konotasi, sinonim, kata yang mirip, kata abstrak, kata penghubung, kata khusus, dan umum. Kata yang mirip itu ada dua, ada intensif dan insentif. Ini ada gaya bahasa. Ada majas, cara penutur menyampaikan maksudnya dapat menimbulkan kesan tertentu bagi sang pendengarnya. Selanjutnya ada idiom. Idiom itu adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur, seperti gulung tikar, adu domba, dan lain-lain. Ungkapan idiom. Ungkapan idiom ini kata yang selalu muncul bersama sebagai frase. Berikutnya ada paragraf. Pengertian paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulis secara keseluruhan. Ciri-ciri dari paragraf yaitu 1. Gagasan utama. 2. Ada beberapa informasi terdapat pada kalimat penjelas.
Selanjutnya ada bentuk paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat atau penjerokan ke dalam baris. Sini juga terdapat ciri paragraf yang baik, ada kesatuan, yaitu fokus pada gagasan utama dan sederhana, kelengkapan, dan kepaduan. Terakhir ada kalimat topik. Kalimat topik ini berada di awal, akhir, atau awal dan akhir. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.